Dan pemirsa, konflik di Gaza kembali menjadi sorotan dunia setelah armada sipil Global Sumut Flotilla dicegat otoritas Israel di perairan Mediterania. Dalam misi kemanusiaan tersebut bukan hanya aktivis namun juga sejumlah jurnalis dari Indonesia dilaporkan ditahan. Lalu bagaimana posisi jurnalis dalam misi kemanusiaan ini dan bagaimana Dewan Pers menanggapi serta melihat kasus ini. Dan tentunya untuk membahas hal ini kita telah terhubung dengan anggota Dewan Pers Pak Abdul Manan dan salah satu jurnalis yang pernah tergabung dalam misi kemanusiaan tersebut dan sebagai koordinator media Global Peace Convoy Indonesia, Mas Harvin Naksyayabandi. Ya, selamat malam Mas Harvin dan Pak Abdul. Selamat malam. Ya. Malam. Selamat malam, terima kasih telah bergabung bersama kami untuk membahas hal ini. Sebelumnya kita mulai dulu dari pandangan Dewan Pers terlebih dahulu. Pak Abdul, ini dalam situasi konflik seperti Gaza dan misi kemanusiaan seperti ini sebenarnya bagaimana posisi jurnalis menurut hukum internasional dan kebebasan pers dalam kasus ini? Dan apakah jurnalis yang ikut dalam misi kemanusiaan ini dilindungi penuh sebagai pers dan sejauh mana andil dari Dewan Pers sendiri? Ya, saya kira dalam kasus seperti ini posisi jurnalis itu kan sama dengan warga sipil lainnya ya, yang dia dilindungi oleh konvensi internasional, termasuk konvensi perang. Artinya dia harus diperlakukan sebagai kombatan yang harus dilindungi. Kecuali dia membawa senjata kan berarti dianggap kombatan. Tapi dalam hal ini kan yang dilakukan oleh 3 wartawan Indonesia itu kan jelas dia jauh dari misi kombatan ya karena dia wartawan, sehingga harusnya dihormati hak sipilnya dan diperlakukan seperti halnya non kombatan dalam situasi perang. Dan Dewan Pers sendiri dalam pernyataan sikap yang disampaikan tadi pagi kan sangat jelas mengecam pencegatan dan penangkapan warga Indonesia termasuk 3 wartawan ini. Dan apalagi ini kan dilakukan di perairan internasional yang harusnya setiap warga dunia mendapatkan kebebasan untuk melintasi perairan internasional. Sehingga pencegatan ini kan seperti perompakan kategorinya ya, dan seharusnya tidak boleh ditolerir. Karena ini akan jadi presiden buruk bagi internasional, kan orang jadi tidak memiliki kebebasan untuk berada di perairan internasional. Jadi jelas Dewan Pers mengecam penangkapan ini dan kita berharap pemerintah Indonesia menggunakan semua upaya diplomatik yang tersedia untuk membebaskan wartawan dan juga warga Indonesia yang terlibat dan ditahan oleh militer Israel. Baik, Pak Abdul, ini kalau langkah yang seharusnya dilakukan pemerintah Indonesia sendiri untuk memastikan keselamatan dan pembebasan para jurnalis, sepertinya seharusnya seperti apa? Saya kira mungkin harus menggunakan pendekatan seperti halnya negara-negara lain kalau warga negaranya ditahan oleh Israel. Ini kan penahanan seperti ini kan bukan sekali ini terjadi ya. Dalam tahun ini kan udah 2 kali. Kemarin juga ada, dan biasanya negara-negara yang warganya ditahan kan menggunakan jalur diplomatik yang tersedia supaya warga Indonesia itu ketika ditahan dia dihormati haknya, tidak mengalami misalnya penyiksaan atau dia diperlakukan secara layak. Karena kita tahu dalam misi Global Sumut Flotilla yang kemarin kan ada 2 yang tidak langsung dilepas ya, dan sempat mengalami penyiksaan selama masa penahanan. Saya kira itu yang harus dicegah dan pemerintah Indonesia perlu melakukan upaya maksimal melalui jalur diplomatik yang tersedia untuk memastikan warga Indonesia termasuk 3 wartawan kita itu diperlakukan dengan layak dan tidak mengalami penyiksaan dan segera bisa dipulangkan ke Indonesia. Baik. Ini sudah 2 kali berarti begitu ya, tahun 2025 dan kemudian tahun ini di bulan Mei. Nah, kita ke Mas Harvin dulu sebelumnya sebagai jurnalis yang pernah juga terlibat dalam misi kemanusiaan sendiri. Apa sih tujuan utama misi Flotilla dan bagaimana keterlibatan relawan serta jurnalis dalam misi ini, Mas? Ya, terima kasih
Sebelumnya memang saya pribadi kami gitu pernah juga mengikuti Global Summit tahun lalu ya di Tunisia untuk keberangkatan Tunisia bersama beberapa jurnalis dari Indonesia. Memang keterlibatan kami itu sebenarnya sebagai relawan gitu kan, sebagai relawan gitu kan yang memang tergabung dalam Global Peace Convoy. Dalam hal ini memang Global Peace Convoy (GPC) ini juga merekrut atau mengajak lah ya, mengajak berbagai macam kalangan seperti salah satunya jurnalis ya untuk andil bagian dalam misi kemanusiaan menembus blokade Gaza. Peran-peran kami dalam misi ini sebenarnya tak lain adalah menyampaikan informasi gitu kan, memberitakan hal-hal yang memang menjadi bagian penting dalam misi ini untuk nantinya bisa disebarkan ke masyarakat Indonesia kalau kami karena kami jurnalis Indonesia gitu. Jadi bahwa misi ini juga kenapa mengajak jurnalis tujuannya tadi ya untuk bisa menyebarkan informasi bahwa misi ini gitu kan adalah misi yang memang tujuannya sebagai misi damai, misi kemanusiaan guna membuka blokade Gaza yang memang menjadi tujuan awal dari Global Summit Flotilla gitu. Jadi pengalaman kami memang pada saat menjadi bagian dari misi ini, kami sebagai jurnalis menjalankan kegiatan-kegiatan jurnalistik gitu. Kami melakukan peliputan gitu kan, kami menyampaikan informasi seperti itu sih gambaran pengalaman kami saat mengikuti Global Summit Flotilla yang pertama tahun lalu 2025 di Tunisia. Walaupun memang pada saat itu 2025 kami jurnalis Indonesia tidak sempat berlayar karena ada berbagai macam kendala lah gitu. Dan alhamdulillahnya memang tahun 2026 ini ada beberapa jurnalis yang ikut berlayar dan kemarin kita mendengar kabar ada penculikan terhadap jurnalis Indonesia gitu sih, Mbak. Iya, Mas Harvin, ini kemudian seperti apa sebenarnya situasi saat intersepsi sendiri terjadi? Kemudian apakah sebelum hilang kontak itu ada komunikasi dengan para jurnalis yang kini ditahan oleh militer Israel? Karena kan sebab Mas Harvin sendiri sebagai salah satu koordinator media Global Peace Convoy Indonesia ini sendiri. Oke, sebelumnya kami dari Global Peace Convoy Indonesia mengucapkan banyak terima kasih ya terhadap dukungan. Tadi Cak Manan sudah menyampaikan dukungan dari Dewan Pers dan kami juga mengucapkan terima kasih kepada dukungan pemerintah yang sudah mendukung dan menyampaikan kecamannya terhadap Zionis Israel gitu kan. Dan berbagai kalangan juga banyak sekali dukungan untuk mendukung misi ini gitu dan menyampaikan kecaman terhadap penculikan. Jadi kalau dari misi ini sendiri memang kami awalnya komunikasi-komunikasi dengan relawan jurnalis yang saat ini sudah diculik oleh Zionis Israel itu memang terus kami lakukan sejak awal pertama kali mereka melakukan pemberangkatan dari Indonesia ya. Jadi mereka itu sebenarnya sudah punya jadwal-jadwal dan kegiatan-kegiatan yang sudah dijadwalkan. Untuk jurnalis Indonesia sendiri yang ikut dalam Global Summit Flotilla memang untuk tahun 2026 ini dipusatkan di Turki ya. Jadi di Turki itu mereka itu langsung ditempatkan dan diarahkan ke kota di Marmaris di Turki dan di sana teman-teman juga mendapatkan pelatihan seperti halnya kami pada saat 2025 di Global Summit Flotilla gitu. Kami di dalam menjalankan misi ini walaupun kami sebagai jurnalis itu kan kami dibekali berbagai macam pelatihan ya. Seperti saya pribadi misalnya saat di Tunisia pada saat misi kemanusiaan tahun 2025 di Tunisia gitu ya. Misi kemanusiaan Global Summit yang pertama itu ada 4 hari Mbak. Kami melakukan dan menjalani pelatihan bagaimana mengatasi suasana ketika di kapal, pengenalan kapal, bahkan sampai simulasi ketika ada intercept oleh Zionis. Itu dilakukan dalam pelatihan selama kurang lebih 4 hari di Tunisia pada saat kami ya. Saya pribadi ikut dalam misi kemanusiaan Global Summit Flotilla tahun 2025. Begitupun pada saat misi kemanusiaan Global Summit Flotilla 2026 ini kami juga kan mendengar langsung bagaimana cerita teman-teman jurnalis yang ikut di Turki ini. Mereka di Marmaris juga
dilatih atau ada pelatihan khusus untuk jurnalis sebelum mereka itu berlayar kemarin itu. Jadi ada simulasi-simulasi, penyampaian-penyampaian SOP-SOP yang harus dilakukan ketika nanti diintercept oleh Zionis gitu. Jadi itu semua dilakukan persiapan-persiapan itu. Jadi apa aja barang yang harus dibawa juga sebenarnya diarahkan, dihimbau gitu. Karena memang dalam misi ini, Mbak, kami sebagai jurnalis itu diarahkan juga tidak membawa banyak barang yang memang kira-kira bisa pertama mungkin berbahaya gitu, seperti alat-alat elektronik juga terbatas yang sekira-kira bisa kita manfaatkan hanya yang sederhana dan cepat gitu. Jadi alat-alat yang kayak kamera-kamera besar misalnya itu tidak kami bawa dalam kapal gitu. Baik. Jadi kami menggunakan handphone. Jadi semua pelatihan, persiapan semua itu dilakukan, Mbak, semuanya sebelum pelayaran itu dilakukan. Mas Arvin, tadi dikatakan bahwa merekrut termasuk jurnalis dalam misi kemanusiaan ini nih. Kalau dari Dewan Pers sendiri, Bang Abdul, dalam konflik modern seperti sekarang ini seberapa penting sebenarnya keberadaan jurnalis independen langsung di wilayah konflik? Karena kita sama-sama melihat juga keselamatan jurnalis semakin rentan saat ini. Ya, saya kira peran jurnalis dalam wilayah konflik itu kan sangat penting, terutama mengabarkan dari lokasi, dari tangan pertama untuk disampaikan kepada publik. Karena kita tahu dalam konflik Gaza di daerah yang sangat diblokade ketat oleh Israel, kita kan sebagian besar dunia internasional kan mengetahui apa yang terjadi di Gaza, pengeboman yang dilakukan oleh Israel, terus korban sipil yang berjatuhan terutama perempuan dan anak-anak. Itu kan hanya terjadi karena ada kabar yang disampaikan oleh wartawan, walaupun tidak selain wartawan juga memberikan bisa mengabarkan dari wilayah konflik gitu. Tentu saja kalau wartawan yang melakukannya tentu saja jauh lebih sistematis karena punya keterampilan soal itu. Dan saya kira apa yang dilakukan oleh wartawan di Gaza itu kan mengabarkan kepada dunia internasional kebenaran yang terjadi di Gaza. Dan saya kira itu juga yang ingin didapatkan oleh teman-teman wartawan yang ikut dalam rombongan Global Summit Flotilla ini ketika datang ke Gaza. Saya kira ini sesuatu yang patut kita respect, bahwa teman-teman yang ikut dalam rombongan ini, wartawan yang berusaha masuk ke Gaza, itu kan tahu itu jalan yang berisiko, tapi saya kira worth it bagi wartawan untuk melakukannya supaya bisa mendapatkan informasi dari tangan pertama tentang apa yang terjadi di Gaza, dan supaya dunia internasional tahu, dan yang lebih penting saya kira supaya dunia internasional bergerak untuk mengakhiri genosida era modern oleh Israel. Terakhir ini Pak Abdul, apa pesan Dewan Pers sendiri terkait perlindungan para jurnalis yang meliput konflik kemanusiaan di berbagai negara? Hak jurnalis untuk dilindungi, termasuk di dalam konflik bersenjata itu kan ada dalam konvensi PBB, sehingga semua negara termasuk Israel harus memenuhinya. Dan negara-negara internasional harus punya concern untuk memastikan itu dipatuhi oleh Israel, karena sikap diam kita melihat sikap arogan dari Israel dan membiarkan Israel tidak menghormati hukum internasional, itu akan menciptakan normalisasi hal-hal yang buruk itu dibiasakan, dan ini membahayakan. Kalau ketika kita membiarkan ada wartawan misalnya mendapatkan perlakuan buruk atau dibunuh secara kejam, itu akan menciptakan efek menakutkan bagi wartawan, dan saya kira itu buruk bagi kita semua. Baik Pak Abdul, tentunya apa yang terjadi dalam misi Global Summit Flotilla ini tentu menjadi pengingat bahwa di tengah konflik dan ketegangan politik saat ini perlindungan terhadap pers, tentunya jurnalis, serta nilai-nilai kemanusiaan tetap menjadi hal yang penting untuk dijaga begitu ya. Terima kasih Pak Abdul dan Mas Harvin atas waktunya pada saat ini. Terima kasih dan selamat beristirahat kembali. Terima kasih. Sama-sama Mbak.